Pekerjaan yang berat dan menumpuk dapat membuat siapapun merasa stres karenanya. Apalagi jika ditambah dengan tuntutan deadline dan jadwal yang padat. Sahabat Zona Channel perlu hati-hati. Di keadaan seperti itu, bukan hanya stres yang bisa kita rasakan. Tekanan akibat pekerjaan yang menumpuk juga bisa membawa masalah kesehatan lainnya. Salah satunya adalah burnout syndrome. Burnout syndrome ini merupakan salah satu kondisi stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Oleh karena itu, sindrom ini juga biasa dikenal sebagai occupational burnout atau job burnout. Istilah burnout pertama kali dikenal lewat sebuah buku yang berjudul Burnout: The High Cost of High Achievement yang ditulis oleh Freudenberger. Berdasarkan pengertiannya, burnout adalah suatu kondisi hilangnya motivasi atau insentif, terutama saat pengabdian seseorang pada suatu tujuan atau hubungan yang gagal memberikan hasil yang diinginkan. Sedangkan dalam bahasa modern, burnout didefinisikan sebagai respon terhadap stres kerja jangka panjang yang menghasilkan 3 karakteristik, yaitu kelelahan, sinisme, dan hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri. Badan Kesehatan WHO secara resmi memasukkan burnout syndrome ini sebagai fenomena okupasi, yaitu fenomena yang secara eksklusif berhubungan dengan stres di tempat kerja. Sebuah studi Gallup menemukan bahwa 7.500 karyawan penuh waktu, hampir seperempatnya merasakan sering burnout, dan hampir setengahnya merasakan kadang-kadang. Profesi seperti dokter menjadi salah satu profesi yang memiliki tingkat burnout yang lebih tinggi, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Melalui laporan tersebut, ada 5 alasan utama mengapa seseorang dapat mengalami burnout ini. Di antaranya, perlakuan yang tidak adil di tempat kerja, beban kerja yang tidak dapat diatur, kurangnya komunikasi dan dukungan dari manajer, serta tekanan waktu yang tidak wajar sehingga karyawan harus bekerja lembur. Burnout syndrome berbeda dengan stres atau depresi. Mengutip dari sebuah artikel berjudul Depression: What is Burnout?, di mana para peneliti memisahkan pengertian antara burnout syndrome dan depresi. Burnout merupakan hasil dari stres berkepanjangan dan berbeda dengan depresi yang disebabkan terlalu banyak tekanan. Selain itu, mereka yang mengalami stres masih dapat membayangkan bahwa jika semuanya berhasil diatasi, maka dirinya akan baik-baik saja. Berbeda dengan burnout yang akan merasa tidak cukup dan merasa seolah-olah apa yang mereka lakukan tidak ada artinya. Untuk mengenal burnout lebih jauh, ada baiknya kita simak lebih jauh tahapan yang dialami untuk mengidentifikasikan kemunculan burnout ini. Yang pertama, tiba-tiba merasa kehilangan minat pada pekerjaan. Ada kalanya seseorang merasa tidak bersemangat, baik saat akan berangkat kerja atau menangani sebuah pekerjaan. Hal itu termasuk wajar untuk kita alami dari waktu ke waktu. Tetapi, ketika hal ini menjadi terlalu sering dirasakan, barangkali itu adalah tanda-tanda bahwa kamu mengalami burnout. 2. Merasa kelelahan dan kekurangan energi. Gejala ini merupakan gejala yang biasa dirasakan oleh siapa saja. Namun, kita harus memastikan gejala yang dirasakan ini bukanlah karena faktor kurangnya waktu tidur, kurangnya asupan gizi, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk membedakan dengan gejala burnout adalah dengan melihat intensitas dari rasa lelah dan kurangnya energi atau semangat yang dimiliki. Jika kamu merasa kelelahan dan kekurangan energi terus-menerus setiap hari ketika sedang bekerja, maka mungkin saja kamu sedang mengalami burnout syndrome ini. 3. Kehilangan ambisi atau antusiasme dalam bekerja. Gejala ini seperti kehilangan minat pada pekerjaan. Namun, gejala ini lebih serius ketimbang gejala kehilangan minat yang telah dibahas sebelumnya, karena hal ini mencakup upaya yang lebih luas dari karir dan arah profesionalmu. Misalnya, kamu menjadi lebih sering menyepelekan pekerjaan. Kondisi burnout terus-menerus dapat membuat seseorang semakin kehilangan antusiasnya dalam bekerja, termasuk untuk pekerjaan yang memang kamu sukai. Walaupun terlalu berambisi juga dapat merugikan, tetapi akan lebih bagus bila kita memiliki ambisi yang sehat dalam melakukan pekerjaan kita. 4. Penurunan kinerja terus-menerus. Kondisi burnout dapat mempersulit seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya, menguras energi positif, dan memengaruhi fisik seseorang. Sehingga besar kemungkinan seseorang yang mengalami burnout akan memiliki penurunan pada kinerjanya. Akan tetapi, jika sebelumnya kamu telah bekerja dengan baik dan tidak dapat mengetahui alasan mengapa kinerjamu menurun, entah itu karena terlalu sering lembur, tekanan pribadi, stres yang tak ditangani dengan baik hingga menjadi depresi, maka itu bisa jadi akibat dari burnout ini. 5. Sering merasakan sakit. Merasakan sakit seperti pegal-pegal, pusing, atau mual karena pekerjaan merupakan hal yang lumrah untuk dirasakan. Terlebih lagi, pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan berat. Tapi jangan salah loh, kondisi burnout ini juga bisa menyebabkan gejala fisik karena tingkat stres emosional seringkali dapat terwujud dalam gejala fisik. Kondisi ini akan semakin memburuk bila tidak ditangani dengan segera. Nah, untuk menangani kondisi burnout ini,
ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan, yaitu 1. Temukan penyebabnya. Kondisi burnout akan sulit diatasi jika kita tidak tahu penyebabnya. Beberapa penyebab terjadinya burnout yaitu pekerjaan yang menumpuk dan tidak bisa terkendali, kurangnya pengakuan atau penghargaan untuk pekerjaan yang baik, ekspektasi pekerjaan yang tidak jelas atau terlalu menuntut, bekerja di lingkungan yang kacau atau bertekanan tinggi, dan mengambil terlalu banyak tanggung jawab tanpa bantuan orang lain. 2. Atur jadwalmu sebaik mungkin. Seperti yang sudah dijelaskan, salah satu penyebab burnout adalah pekerjaan yang menumpuk dan tidak terkendali. Oleh karena itu, aturlah jadwal sebaik mungkin demi mencegah terjadinya burnout. 3. Bicaralah kepada orang yang dipercaya. Sama seperti masalah kecemasan, salah satu cara mengatasi burnout adalah dengan menceritakan keluh kesah kepada orang yang dipercaya, misalnya keluarga, pasangan, atau sahabat. Hal ini dilakukan supaya kalian mendapat dukungan yang cukup dari orang-orang tersayang. 4. Alihkan perhatian ke hal-hal positif. Ketika mengalami burnout, seseorang cenderung merasa semakin kelelahan akibat memikirkan kinerja yang semakin menurun. Oleh karena itu, untuk mengatasi kondisi ini, alihkan perhatian sebentar pada hal-hal lain seperti menonton acara hiburan, jalan-jalan santai, atau mendengarkan musik. 5. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bisa menjadi salah satu cara mengatasi masalah burnout, sebab dengan melakukan aktivitas fisik seperti meditasi, yoga, atau olahraga fisik yang ringan, mengalihkan pikiran kita dari pekerjaan. Itu dia penjelasan tentang burnout. Sahabat Zona Channel yang sedang mengalami dan tidak bisa mengatasi dengan baik, segeralah konsultasi ke psikolog terpercaya.